pada slide berikutnya. Bentar, nah. Inilah yang setidaknya menguatkan apa yang sudah anak-anak tadi sampaikan ya. Kita melihat pada Katekismus Gereja Katolik. Nah, di situ dikatakan bahwa setiap orang yang dibaptis, jadi kalian semua berarti ini sudah dibaptis ya. Nggak mungkin kalau penguatan tapi belum dibaptis kan. Nah, setiap orang yang dibaptis yang belum menerima penguatan dapat dan harus menerima sakramen penguatan. Artinya dapat berarti kamu sudah diizinkan untuk ikut, itu sudah disyukuri ya. Artinya boleh dapat ikut pelajaran. Sekarang ini masih pelajaran dulu penguatan dan harus menerima sakramen penguatan. Oleh karena pembaptisan, penguatan, dan ekaristi itu membentuk satu kesatuan. Jadi kalau istilahnya pembaptisan, kalian kan sudah dari kecil mungkin sudah dibaptis secara rohani, dari dalam dirimu sudah dibaptis, sudah didekatkan kepada Tuhan, ya. Kemudian berarti sudah menerima ekaristi, menerima tubuh dan darah Kristus. Mungkin ada yang dulu sebelum pandemi harian ikut, atau mungkin mingguan, sekarang ini sudah mulai dibuka juga ikut. Nah, tapi belum lengkap, artinya belum menjadi satu kesatuan ketika belum ada penguatan. Maka dikatakan oleh karena itu pembaptisan, penguatan atau inisiasi, dan ekaristi membentuk satu kesatuan. Maka umat beriman diwajibkan menerima sakramen itu. Nah, sakramen itu kembali lagi yaitu sakramen penguatan. Tepat pada waktunya. Ada di KHK 890. Karena tanpa penguatan dan ekaristi, sakramen penguatan itu memang sah dan berhasil guna. Namun, inisiasi Kristen belum lengkap. Maka betul, jadi kalian ini yang sudah melakukan kan baptis sudah, komuni juga sudah, ekaristi. Nah, tinggal satu hal ini, maka akan dilengkapi yaitu dengan ya sekarang ini baru proses anak-anak untuk mendalami apa itu sakramen penguatan ya. Nah, silakan dibuka kitab sucinya nih pada Kisah Para Rasul ya. 1 Kisah Para Rasul 1 12 sampai 14 ya. Kisah 1 12 sampai 14. Sudah ketemu belum, Nak? Sudah belum? Buka kitab sucinya. Ada yang sudah tadi siapa, Nak? Nikolas, Bu. Ya, Niko, silakan dibaca ayat yang pertama. Maka kembalilah rasul-rasul ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperti 12 sampai 14 saja, Nak. Itu 12 sampai 14. Ya. Kisah 1, Kisah Para Rasul 1, 12 sampai 14. Sudah, Bu. Oh iya, sebentar, Ibu. Sebentar, Nak. Oke, yuk. Nah, silakan, yuk. Kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dan bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Kemudian berikutnya, siapa yang sudah menemukan? Saya sudah, Bu. Ya, baik, silakan.
Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Ya. Kemudian satu lagi nih. Satu ayat lagi. Ya, boleh, silakan. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya, oke, baik. Jadi di situ kita bisa melihat ya bagaimana sesudah Yesus wafat, nah, mereka para rasul pun itu saling berkumpul ya bersama. Mereka berkumpul hanya sekedar ngobrol-ngobrol atau apa? Ternyata enggak ya. Mereka itu berkumpul semua bertekun dengan sehati dalam doa. Jadi dalam doa bersama-sama ya. Untuk apa di situ? Ya, untuk mohon kekuatan yang nantinya juga mohon kekuatan adanya Roh Kudus supaya mereka bisa melanjutkan untuk ke karya-karya Tuhan. Nah, sekarang nih, dengan melihat ada katekismus gereja Katolik itu tadi, kemudian ditambahkan dengan bacaan dari kisah para rasul tadi, nah, berarti kalau kita mau mendalami sedikit dari dua bagian ini tadi, nah, yang pertama, nah itu siapa jadinya yang berhak menerima sakramen penguatan? Yang sudah dibaptis. Yang pertama yaitu yang pertama anggota gereja dulu ya, yang kemudian yang kedua adalah sudah dibaptis dan apa nak? Sudah dibaptis dan satu lagi tadi lihat di katekismusnya, sudah dibaptis dan menerima sakramen Ekaristi. Iya, jadi sudah dibaptis dan menerima sakramen Ekaristi, menerima tubuh dan darah Kristus. Ya, oke. Kemudian yang kedua, mengapa sih kita menerima sakramen penguatan? Mengapa sih kita kok perlu menerima sakramen penguatan? Dari katekismus ya dan bacaan, ada yang mau menjawab? Kenapa ya kok perlu menerima sakramen penguatan? Ayo, siapa? Dicoba. Menurut saya sih, untuk membentuk satu kesatuan gitu antara pembaptisan, penguatan, dan sakramen Ekaristi. Jadi membentuk satu kesatuan, ya. Jadi bagaimana supaya kita dieratkan lagi oleh Tuhan Yesus? Sudah dibaptis, ya enggak? Sudah menerima sendiri tubuh dan darah Kristus melalui sengsara dan wafatnya, diwujudkan melalui tubuh dan darahnya. Nah, Yesus di situ sudah hadir juga. Nah, sekarang lebih dikuatkan lagi, yaitu dengan adanya penguatan ini, sakramen inisiasi ini, supaya ya itu kita kan selama ini kan ya untuk diri kita sendiri ya, kalau mau dilihat tuh baptis